Bab 832 Imperial. Jelas sekali, Deacon sudah merasakan dampak mengerikan dari serangan ini. Kalau tetua keenam memaksa menghadapinya, nyawanya bisa jadi dalam bahaya. Aneh sekali. Wanita dengan tubuh roh. Kekuatannya jelas lebih lemah dari sebelumnya. Dan tak sampai tingkat overload kosmik. Tapi entah kenapa, Deacon merasa bahaya yang mengerikan dari tamparan wanita itu. Tetua keenam kalau kena tamparan itu bisa saja jadi terluka. Plak. Tamparan wanita itu mengenainya. Peringatan Deacon pun terlambat. Waktu dia bicara, tamparannya mengenai tetua keenam. Sebenarnya, tetua keenam menghindar juga. Tamparan itu tadinya mau dikenakan ke kepalanya. Tapi karena menghindar, itu kena baunya. Dia berusaha menghindar. Dia miringkan kepalanya. Lagi pula, dia tak sepenuhnya menghindar. Aura roh ini jelas lebih buruk dari yang tadi. Yang sebelumnya overload kosmik. Atau mendekati overload kosmik. Tubuh roh ini bisa melayang di angkasa dan punya kekuatan lore kosmik. Kenapa menghindar? Serangannya kemungkinan bahkan tak bisa menggelitiknya. Dan memang benar. Dia tak merasakan apapun dari serangan itu. Ketua klan sungguh menyuruhnya menghindar. Dia bahkan tak perlu mengiringkan kepalanya. Tapi sekarang, orang-orang klan Meyer menatapnya dengan ngeri. Tetua keenam kebingungan. Apa dia terlalu kuat jadi tubuh roh itu langsung musnah? Tapi waktu dia menoleh, akhirnya dia sadar. Ada lubang di bahunya. Seakan ada lubang hitam di ladangnya dan langsung ahapnya. Teknik apa itu? Tetua keenam teriak takut. Seketika, setengah badannya hilang. Dan langsung menyebar ke kepala. Tidak. Tetua keenam melihat ke arah orang-orang klan, minta bantuan. Tapi sayang, dalam sekejap, kepalanya ikut hilang. Orang-orang klan Meyer pun kaget. Tubuh roh itu jelas tak punya aura overload kosmik, tapi cuma dengan tamparan bisa menghabisi master overload kosmik. Kekuatan ilahi macam apa itu? Atau itu kekuatan aturan yang mengerikan? Bahkan bisa menghancurkan tubuh emas tetua keenam dengan sangat cepat. Wanita itu menghabisi tetua keenam dengan satu tamparan. Dia jelas kaisar pembunuh. Tubuh emas abadi. Yang benar saja. Kalau dihadapkan dengan ledakan atom, tak ada artinya. Sepadat apapun bendanya, pasti akan terurai jadi partikel paling dasar. Yang bisa membangkitkan tetua keenam cuma kilas balik Yuchi. Sebenarnya, pakai kilas balik juga tak bisa. Sebelum ini, Yuchi diuji oleh kaisar pembunuh. Benda yang dihancurkan dengan ledakan atom tak bisa dikembalikan dengan kilas balik. Itulah mengerikannya tabu kosmik. Kalau sudah kena ledakan atom, maka tak akan bisa dilahirkan kembali. Sekarang ini, Yuchi, Nugua dan para dewi lain memandang kaisar pembunuh dengan penuh kekaguman. Dia itu cuma tinggal roh. Tapi masih bisa menghabisi master overload kosmik. Entah seberapa kuat kaisar pembunuh dulu. Jelas itu karena tetua keenam meremehkannya. Kalau saja dia menghindar, semua ini tak akan terjadi. Apalagi, dia cepat sekali. Kaisar pembunuh mustahil bisa mengejarnya. Ini, ledakan atom, kamu Virgil. Deacon sadar dengan identitas wanita di hadapannya. Dia itu sosok yang pernah ditakuti dulu. Menarik juga. Waktu tahu orang di hadapannya itu tabu kosmik, Deacon memberi perintah. Menyebutkan namanya saja sudah mengerikan.
Tidak cuma karena kaisar pembunuh kuat, tapi karena tekniknya itu kejam. Dia bisa menghabisi separuh dari orang-orang paling kuat di semesta sendirian. Master kosmik puncak yang dia habisi lebih banyak dari jumlah orang mati beberapa tahun belakangan. Dan kalau mati olehnya, itu artinya benar-benar mati. Mustahil untuk dihidupkan lagi. Hukum waktu saja tak bisa. Dengan tekanan mengerikan itu, Deacon jelas ketakutan. Jangan mundur, ketua klan. Dia itu tabu kosmik. Kalau kita menangkap dan menyerahkannya, klan Meyer kemungkinan dapat kesempatan untuk masuk imperial. Seketika, ada yang bicara. Benar, walau dulu kita tak bisa melawan tabu kosmik, tapi saat ini, dia cuma tubuh roh. Kekuatannya tak lebih dari overload kosmik. Kalau tetua keenam tak ceroboh dan meremehkan, dia pasti bisa mengelak dan tetap hidup. Benar, ketua klan, inilah peluang untuk masuk imperial. Walau sudah tahu siapa itu kaisar pembunuh, orang-orang klan Meyer kelihatan takut. Tapi, ada peluang di tempat berbahaya ini. Tabu kosmik sudah mati. Tapi banyak yang merasa dia belum sepenuhnya mati. Bisa jadi, suatu hari nanti dia kembali. Itulah sebabnya orang-orang kuat susah tidur. Bahkan perkataan, tabu kosmik, dan Virgil pun tak disebutkan. Kalau bisa menangkap tabu kosmik dan menyerahkannya pada imperial, pasti akan diberi imbalan oleh imperial. Bahkan bisa saja bergabung dengan imperial. Benar, aku sudah tak sabar. Dulu, kita sama sekali tak sebanding dengan tabu kosmik. Tapi sekarang, kita bisa menangkap tabu kosmik. Deacon pun menanggapi. Dia cuma tubuh roh. Dia cukup melakukannya. Saat ini, sepatu lebih Master Overload klan Meyer tiba. Ada 10 orang. Sedangkan di pihak Virgil, ada 3 Overload kosmik kan. Yuchi, Nugua, dan dia itu Master Overload kosmik. Dan Sanshi dan Shinhe pasti Master kosmik puncak, dekat sekali dengan kekuatan tempur Overload kosmik. Bahkan kalaupun mereka itu Master Overload kosmik, Virgil tetap menghitung mereka satu. Kalau dijumlah, cuma ada 5 Master Overload kosmik. 10 lawan 5, mau kabur. Perkataan, tabu kosmik, itu memang benar-benar buruk. Ini membuat Deacon sendiri mau kabur. Sehabis tersadar, rasa takutnya pun jadi semangat. Kesempatan mereka untuk jadi kaya mendadak ada di hadapan mereka. Klan Meyer itu klan yang sangat kuat di semesta. Tapi kalau dibandingkan dengan Imperium, bedanya sangat jauh. Kalau gabung dengan Imperial, mereka sudah pasti masih dalam kekuatan terkuat di semesta. Ketika itu, mereka bisa abaikan seluruhnya. Lagi pula, Imperial itu membuat alam semesta bergetar 3 kali. Terlebih, dia belum membalas kematian anaknya, mana mungkin dia kabur. Bersambung. Bab 833 Imperial Eponia. Waktu memikirkannya, Deacon malah merasa kematian anaknya itu cukup menguntungkan. Kalau anaknya mati masih bisa melahirkan lagi, walau kemungkinan besarnya kecil dengan kekuatannya. Lagi pula, makin kuat, makin susah dapat keturunan. Tetapi memang kenapa? Asal tidur dengan banyak wanita. Sekecil apapun kemungkinannya, pasti akan ada wanita yang hamil. Karena itulah, makin kuat kekuatan kosmiknya, makin suka dengan wanita. Apalagi,
Kalau menikah cuma dengan satu orang sepanjang hidup, bisa jadi tak bisa mendapat keturunan sepanjang hidup. Seperti Imperial, semuanya keturunan satu generasi. Kalau klan lain mau bergabung, susah sekali. Eliana sebenarnya sudah memikirkan soal hal ini. Devan itu kuat sekali. Kalaupun mau menghasilkan keturunan untuknya, dengan kekuatan gabungan ke-9 kakaknya pun, kemungkinan tak akan berhasil. Jadi cuma bisa memperluas target. Karena itulah, dia sangat semangat membantu Devan mengumpulkan wanita. Lagi pula, dia dan Devan sering melakukannya. Dan juga Batari. Tapi mereka sampai sekarang masih belum mengandung. Banyak juga wanita yang sudah berhubungan dengan Devan. Tapi tak ada yang membuahkan hasil. Melahirkan keturunan untuk Devan itu jelas susah sekali. Sehabis semua yang dari Devan masuk ke badan mereka, maka akan jadi penguat. Tentu kalau mau memakainya jadi penguat, paling tidak harus High Master tingkat dewa. Kalau tidak, bisa meledak dan mati. Semuanya dengarkan, wanita di hadapanku ini tabu kosmik yang terkenal di semesta. Tangkap dia dan serahkan pada Imperial. Maka klan Meyer akan punya kesempatan untuk bergabung dengan Imperial. Apa yang harus kita lakukan? Dekan teriak kencang. Tangkap tabu kosmik dan bergabung dengan Imperial. Tangkap tabu kosmik dan bergabung dengan Imperial. Orang-orang klan Meyer bersorak serempak. Tadinya, mereka kemari untuk membalaskan dendam Tuan Pangeran. Tapi sekarang, tabu kosmik jauh lebih penting. Imperial. Mendengar kata itu, badan Kaisar Pembunuh kelihatan gemetaran. Bagi Kaisar Pembunuh, semuanya tak penting. Tapi, kata itu membuat perasaannya bergejolak. Sebab Imperial ada karena dia. Dia yang membangun Imperial pertama di alam semesta. Imperial Eponia. Dulu, Imperial Eponia itu imperial paling besar di alam semesta. Namun saat ini, mereka ingin dia dihabisi. Mereka dari Imperial dan Imperial Eponia sudah tak ada lagi. Seketika, amarah tak tertandingi muncul di mata Kaisar Pembunuh. Dia langsung menghampiri para master klan Meyer. Kak Virgil, dia. Baru kali ini orang-orang lihat Kaisar Pembunuh kehabisan kesabaran. Dulu, apapun yang terjadi, kalaupun dia bertahun sampai kelelahan, emosinya tak pernah lepas kendali. Tapi kali ini, amarah Kaisar Pembunuh berada di luar kendali. Imperial yang dia bangun susah payah sudah musnah. Dia sudah meledakkan diri dan mati. Di semesta yang bisa mempengaruhi emosi Kaisar Pembunuh, cuma dua. Yang pertama itu Devan, dan yang kedua, balas dendam. Ayo Cepa, bantu Kak Virgil. Yuchi langsung bicara. Padahal Kaisar Pembunuh punya kekuatan yang cukup ampuh untuk menghabisi Master Overlord Kosmik. Tapi dia sekarang tak bisa mencapai kekuatan Overlord Kosmik. Apalagi, ada 10 Master Overlord Kosmik di hadapannya. Mereka ikut Kaisar Pembunuh. Nugua, Yuchi, Sanshi, Shinhei, Lao Tzu, serta beberapa dewa kuno bergegas ke sana. Tapi waktu Kaisar Pembunuh mau menyerang rombongan lawan, sesosok orang ada di depannya. Dia menghalangi jalannya. Ternyata itu Devan. Badan Kaisar Pembunuh hampir mengenai Devan. Waktu lihat Devan muncul, amarah Kaisar Pembunuh yang bergejolak pun mulai tenang. Waktu melihat amarah di mata Kaisar Pembunuh, Devan ulurkan tangannya dan mengelus pipi Kaisar Pembunuh yang lemah dengan lembut.
Dia membenahi rambutnya dan mengatakan, "Guru, biar kuurus." Dasar brengsek, keluar juga kamu. Kukira kamu bakal terus sembunyi di balik para wanita." Dekan mengatakan dengan nada dingin. Dia pun langsung mengubah pembicaraan, "Tapi, aku mau berterima kasih, karena sudah memberiku kesempatan untuk bergabung dengan Imperial. Lagi pula, kalau dibandingkan dengan Imperial memang kenapa kalau anaknya sudah mati. Kalaupun istrinya mau diambil, dia akan langsung memberikannya tanpa ragu." Devan menggenggam tangan Kaisar Pembunuh. Dia memandang Dekan, lalu menatap Kaisar Pembunuh, dan mengatakan, "Guru, aku ingat kamu dulu pernah bilang kamu punya Imperial, apa namanya?" "Imperial Eponia." "Imperial Eponia, namanya cantik," puji Devan. Tapi Sang, sudah tak ada yang ingat dengan Imperial Eponia di semesta. Kaisar Pembunuh kelihatan sedih. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Imperial Eponia sudah hancur, jadi jelas tak akan diingat sejarah. Kalaupun muncul dalam sejarah, pasti akan dianggap pihak jahat yang selalu melakukan kejahatan. Dan memang benar, Imperial Eponia itu ada di sejarah alam semesta. Yaitu imperial kejam yang menghanguskan, menghabisi, mencuri, serta berbagai kejahatan lain. Banyak imperial yang bergabung untuk memusnahkannya. Pendirinya itu Virgil. Dia itu penjahat keji yang dihukum oleh orang-orang. Devan makin erat memegang tangan Kaisar Pembunuh. Dia memandang klan Meyer dan yang lain, lalu dia keraskan suaranya dan mengatakan, "Aku, Devan Amort, menyatakan, mulai sekarang, Imperial Eponia kembali didirikan." "Hahaha, nak, kamu itu gila, ya. Kamu itu siapa? Memang kalau kamu bilang Imperial didirikan maka akan berdiri. Memang kamu tahu Imperial itu apa?" Waktu dengar yang dikatakan Devan, orang-orang klan Meyer langsung tertawa kencang. Bocah itu sungguh gila. Kalaupun dia murid tabu kosmik, tak mungkin bisa mendirikan Imperial. Memang kamu tahu Imperial itu sekuat apa? Dan perlu apa saja untuk mendirikan Imperial? Kalau gitu, beritahu aku. Devan menatap orang yang bicara itu. "Hahaha, nak, kamu juga nanti mati, kurasa tak masalah memberi tahu kamu. Kalau mau mendirikan Imperial, paling tidak kamu harus diakui oleh 10 Imperial rendah." "Oh, gimana cara dapat pengakuan dari para Imperial rendah itu?" Devan menanyakan lagi. "Mudah saja, kamu cukup tunjukkan kalau kamu lebih baik dari mereka," ucap seorang tetua klan Meyer. "Kalau mau mendirikan Imperial, harus lebih kuat dari Imperial." "Apa maksudnya?" "Itulah sebabnya, mendirikan Imperial itu sangat susah. Baru batas pertama saja, Imperial sangat kuat. Apalagi, Imperial besar yang saling membantu. Kekuasaan Imperial jadi makin kuat. Dan kalau mau mendirikan Imperial baru, hampir tak mungkin." Bersambung.